Wanita Jalang, sebagai istri dari keluarga bangsawan negara, berani berselingkuh. Tuan. Tuan bangsawan istri yang memikat saya. Wanita Jalang tuan bangsawan panggil orang untuk mengikatnya. Asalkan hari ini kesalahan dia berselingkuh denganmu terbukti, saya jamin keluargamu akan kaya raya. Sudah ada yang memberinya obat. Anda tenang saja pergi. Tuan bangsawan itu istri yang memikat saya. Benar percayalah padaku, aku mohon padamu. Tuan bangsawan ampunilah saya. Pukuli orang ini dengan tongkat. Seret untuk diberi makan anjing. Tuan bangsawan. Wanita Jalang. Aku memperlakukanmu dengan baik, kau berani memperlakukan saya seperti ini. Wanita Jalang. Ayah, aku mau tidur dengan ibu. Ayah, ibu, aku juga mau main game. Ayah, jangan pukul ibu, jangan pukul ibu. Cepat pergi Xiao. Jaga kakakmu dengan baik di masa depan. Ibu jangan menangis, CR akan meniup. Panggil orang pisahkan dua anak haram ini. Jangan. Tuan, saya tidak bersalah. Ketahuan di tempat tidur, masih mau membela diri. Katakan apa kesalahannya. Meskipun perilaku saya tidak pantas, merusak reputasi keluarga bangsawan negara. Tapi anak-anak tidak bersalah. Kedua anak ini adalah darah dagingmu. Juga cucu dari keluarga jenderal penjaga negara, cucu kandung Tuan. Jangan marah pada mereka, Tuan. Sungguh tidak pantas. Sungguh keluarga jenderal penjaga negara. Kakak, keluarga ibumu keluarga jenderal penjaga negara meskipun besar, tapi tidak bisa menerima kamu yang berselingkuh. Apalagi keluarga jenderal penjaga negara sudah runtuh, kamu masih menyebutnya. Apakah ingin mengancam Tuan bangsawan untuk menahan pengkhianatanmu? Mimpi buruk lagi. Masih tentang kejadian dulu. Sisi balas dendam untuk kakek dan ibumu. Bukan hanya dengan masuk ke istri putri Nyonya Yun. Yi Shuang sudah menjadi selir. Kejam sekali tubuhmu juga. Shi Xiong tidak perlu berkata lagi. Hatiku sudah bulat saat itu ibu difitnah sampai mati. Aku dan Xiao Wu juga dicap sebagai anak haram. Setelah dikejar-kejar, Xiao Wu melindungiku sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Selain balas dendam, aku juga butuh kekuasaan tertinggi untuk melindunginya setelah balas dendam. Aku harus masuk ke istana. Perintah Ibu Suri Kaisar baru naik tahta. Posisi permaisuri kosong. Siapapun yang pertama melahirkan pangeran, bisa langsung menjadi permaisuri. Tapi sekarang selir Shuang yang menguasai istana. Mata beliau tidak bisa mentolerir kesalahan. Jika para nyonya muda bertindak gegabah, tidak menarik perhatian kaisar, malah menarik perhatian selir, maka bersiaplah menghadapi nasib buruk. Selir Chun suka tertawa di taman istana itu. Tertawa sampai bergoyang-goyang. Bahkan kaisar melirik 2 kali. Aku penasaran apakah adik tertawa. Seindah Selir Chun. Hamba tidak berani. Setiap kali tertawa tempelkan 1 lagi. Sampai dia berhenti tertawa. Ben Hong lelah adik bisa tinggal lebih lama. Selir. Hamba-hamba belakangan ini tidak enak badan. Butuh istirahat yang baik, mohon Selir.
menurunkan kartu hijau hamba, agar hamba tidak melayani kaisar dengan buruk. Sakit memang harus dirawat. Hal kecil ini Ben Hong yang bantu. Terima kasih selir. Selir-selir Chun sudah tidak bernafas. Kalau begitu beri makan ikan saja. Para pendatang baru sudah masuk istana. Itu si Nyonya Si. Katanya saat pemilihan, Kaisar sangat menyukainya. Kalau begitu tempatkan di istana Nyonya Li. Nyonya Li sudah menemani Kaisar bertahun-tahun. Pastinya bisa mengajari si Guiren dengan baik. Xiao Ju beruntung. Yong'an Palace adalah istana terdekat dengan Yangtze Hall selain Yangtze Palace. Yangtze Hall adalah istana terdekat. Di dalamnya adalah kediaman utama Li Jieyu. Dan ada seorang Li Guiren yang tinggal di sayap barat. Li Guiren baru saja mengalami keguguran. Xiao Ju harus berhati-hati. Jangan sampai terkena sial. Kamu adalah pemenang utama dari pemilihan tahun ini. Si Guiren penampilannya biasa saja. Saya memberi hormat kepada kedua kakak. Semoga kedua kakak selalu sehat dan sejahtera. Konon si Guiren dipilih dari daerah terpencil. Perjalanannya jauh dan penuh dingin. Li Jieyu nyang-nyang dengan sengaja memberikan bara api ini kepada si Guiren. Kamu berani menghindari hadiah dariku. Saya tidak berani hanya di kampung halaman saya. Ada kabar bahwa satu bara bernilai 10.000 emas. Hanya orang yang sangat terhormat yang pantas mendapatkan keberuntungan api. Ada perbedaan antara yang mulia dan yang rendah. Saya tidak berani merebut keberuntungan api dari Niang-Niang. Memang berasal dari desa banyak alasan yang tidak masuk akal. Tapi kamu adalah Guiren yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Saya tidak boleh mengabaikanmu. Ini adalah hadiah pertemuan saya untuk adik. Semoga adik menerimanya. Terima kasih kakak. Baju yang sederhana dan elegan ini, kakak sudah mencari lama. Baru menemukan yang satu ini. Semoga adik memakainya. Dan tunjukkan pada saya. Baik. Ganti di sini mari. Lepaskan pakaian pemilihan si Guiren. Lepaskan untuk saya. Apa yang terjadi? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani sekali. Berani merobek hadiah Guiren mari. Ikutkan ke Shensing Si biar dia belajar aturan. Niang-Niang, maafkan saya melakukan ini untuk menyelamatkan. Tidak ada pilihan lain. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu menyelamatkan saya? Guiren memang pintar, memang begitu. Kain kasar tidak apa-apa, hanya warna putih ini. Guiren kain putih adalah pakaian berkabung. Kaisar masih muda. Ibu surga juga sehat walafiat. Kakak mengirimkan pakaian berkabung ini. Apakah ingin mengantarkan Kaisar dan Ibu surga lebih awal? Atau melakukan ilmu sihir untuk mengutuk Kaisar dan Ibu surga? Kakak berani mengirim, adik pun tidak berani memakainya. Kurang ajar berani menuduhku. Ini jelas hanya baju kasar biasa. Adik tentu mengerti maksud kakak. Jadi aku sudah merobeknya, sekarang hanya menjadi potongan kain kasar. Kakak bisa tenang. Gadis yang licik berani bermain-main di hadapanku. Bermain trik. Adik pandai berbicara. Di antara peserta seleksi kali ini, peringkatmu juga yang tertinggi pasti. Adik punya kelebihan tertentu, sehingga membuat Kaisar melirikmu. Hari ini panas terik, kebetulan hujan. Adik tunjukkan bakatmu untuk meredakan panas. Hujan semakin deras, adik berdiri di tengah hujan. Sungguh cantik dan menawan. Sangat memikat, cepatlah. Aku sangat lelah. Masih ingin tidur siang sebentar. Saya pandai dalam musik. Penyanyi, cepatlah menyanyi.
Dari mana datangnya suara merdu ini? Jawab Yang Mulia, sepertinya dari Istana Mari Yongen. kita lihat. Berangkat ke Istana Yongen. Suara nyanyiannya merdu. Petikan pipanya juga luar biasa. Siapa kamu? Jawab Kaisar. Nyonya Jiang hanya trik kecil. Tidak berani menerima pujian ini. Permaisuri Shuang adalah pemain pipa terbaik di istana. Kau malah mengalahkannya, mengapa tidak berani menerima? Saya tidak berani. Panggil tabib. Wanita jalang berani menggoda Kaisar. Kalian berdua tidak berguna, bahkan seorang nyonya kecil pun tidak bisa ditaklukkan. Malah membuat Kaisar memperhatikannya. Apa gunanya kalian bagiku? Karena dia begitu berbakat, aku akan menemuinya. Kudengar di hari pertama masuk istana, kau sudah menghalangi hadiah Nyonya Li dan Nyonya Li. Sungguh hebat. Aku juga dengar Kaisar sangat sayang padamu. Belum melayani sudah memberikan banyak hadiah. Pasti permainan pipa Anda jauh lebih baik daripada saya. Bagaimana saya bisa tidak mendengarkan? Pipa ini adalah hadiah dari Kaisar sebelumnya untuk Ibu Suryuan. Mengingat pipa berarti selalu mengingat. Selalu memiliki belas kasihan. Setelah Ibu Suryuan meninggalkan istana, dia memberikan pipa ini kepada saya sebagai hadiah atas hubungan saya dengan Kaisar yang penuh cinta di masa muda. Berani sekali kaki Anda begitu lemah. Bagaimana bisa melayani di kemudian hari? Tolong bantu. Bantu si Guiren. Hari ini saya akan meminjamkan pipa ini kepada Anda untuk memainkan satu lagu agar saya juga bisa mendengar. Menggantikan suara pipa pertama saya. Seperti apa keindahannya. Berani merusak pipa kenangan. Mohon maaf Yang Mulia hamba. Di hadapan Yang Mulia tidak boleh berdalih. Orang yang dipilih Kaisar wajahnya rusak bagaimana? Tolong bantu dia datang. Biarkan saya melihat dengan baik apakah terluka. Anda. Berikan jika bukan karena Anda mencari orang untuk menyelamatkan saya. Saya mungkin masih ketakutan di atas bukit palsu. Ini adalah tanda hari ini menerima kebaikan Anda suatu hari nanti akan membalas. Tang Hulu berkilauan bodoh. Berikan barang di tangan Anda kepada saya. Bukan Tang Hulu. Bodoh hanya tahu Tang Hulu. Kenapa tidak makan sampai mati? Anda pantas menjadi putri tertua keluarga Kuogong. Pantas memegang tanda pangeran. Yang Mulia mengira saya siapa? Tidak mungkin si bodoh itu sudah mati terbakar. Tapi meskipun bukan, orang ini tidak bisa dibiarkan. Si Guiren bertindak tidak sopan menyinggung saya. Dia, Yang Mulia tidak baik. apa yang terjadi begitu panik di dalam istana tidak pantas. Li Guiren terkena racun aneh, nyaris meninggal. Kaisar memerintahkan Yang Mulia untuk menyelidiki. Bagaimana keadaan Guiren? Hanya luka ringan. Tidak apa-apa, oleskan obat, dengan baik tidak akan meninggalkan bekas. Kalau Yang Mulia tidak apa hamba akan pergi dulu. Baru saja menyelinap keluar dari istana Yanxi terlalu lama. Takut ketahuan. Hari ini terima kasih. Kenapa sih? Nggak apa-apa, ada kamu nggak bakal mati. Kalau kamu terus terjebak dalam perangkap selir Shuang, aku pasti ada saatnya nggak bisa nolongin kamu. Harus berterima kasih sama bos lama udah nyelamatin banyak orang-orang sengsara biar aku nggak jalan sendirian. Tenang aja, Wang 11 udah lama bersembunyi di sisi selir Shuang. Dia udah bertahun-tahun di sana, ada dia. Aku nggak bakal kehilangan nyawa. Sudahlah, kamu tetap bersikeras begitu. Jalan udah sampai sini, nggak bisa mundur lagi. Contohnya kasus keracunan selir Li. Selir Shuang Pasty Bagel Melendangi Selir Li. Kamu ada rencana apa?
Aku punya cara sendiri. Perintah Kaisar panggil selir Shi ke aula utama Istana Yong'en. Datang. Hamba menghadap Kaisar dan Nyonya. Kaisar dan Nyonya semoga berbahagia dan sehat. Pelayan di bawah ini kamu kenal. Menjawab Kaisar, dia adalah pelayan di istanaku yang ngurus tanaman Ying-er. Dia melaporkan keracunan selir Li. Karena ulahmu kamu ada apa mau bilang? Aku meracuni selir Li. Kaisar nggak ada itu aku sama selir Li. Cuma ketemu beberapa kali, mana mungkin aku berniat jahat sama dia. Mohon Kaisar menyelidiki. Kaisar hari selir Shi masuk istana. Selir Li pernah sengaja menyulitkan. Mungkin selir Shi jadi punya dendam? Sama sekali nggak ada. Kaisar, kapan selir Li keracunan? 1 jam yang lalu. Aku pergi ke istana selir Shuang buat dengar wejangan. Lihat, aku baru aja balik ke istana. Nggak ada waktu buat ngeracunin. Dengar wejangan kok bisa luka parah gini. Kaisar hari ini. Adik di istanaku pecahin vas. Gak sengaja jatuh, mohon adik maafin kakak. Karena kurang jaga. Bangunlah. Kaisar, hamba nggak bohong. Selir yang suruh hamba ngeracunin, jadi nggak ada tindakan nyata. Hamba punya racun yang selir kasih. Selir ini kan yang kamu kasih ke hamba. Ya. Kaisar memberikan racun ini kepada para budak. Namun jika Anda memiliki aroma yang buruk, Anda akan meracuni. Para budak benar-benar takut dan pergi ke rumah sakit Tai. Zhang Tai bertanya sebelum mengetahui. Ternyata itu sangat beracun. Halo, keberanian besar. Berani memutilasi orang lain dan menjebak saudara perempuan. Jika Anda memiliki orang yang berpikiran sempit di harem, bukankah itu selamanya? Masukkan wanita ini ke istana yang dingin. Hal belum diselidiki dengan jelas. Selir Shuang sangat ingin keluar. Apakah saya ingin menutupi sesuatu? Biarkan dia berkata. Apa yang Anda dan Anda lakukan tanpa pandang bulu? Apa yang salah dengan Anda? Jika itu benar kerangka seorang pelayan bunga dan rumput, bagaimana bisa selir begitu yakin kecuali kau ingin melindungi pembunuh? Berani kau membingkai istana ini? Kaisar, orang Li yang mulia belum hidup atau mati. Li Jieqi memperlakukan orang lain dengan baik. Chen Ye benar-benar khawatir. Obat ini memang diberikan oleh Kaisar, tapi bukan untuk meracuni Li yang mulia. Anda mengakui bahwa obat itu milik Anda dan tidak mengaku. Maksudmu obat ini tidak beracun? Ya. Kalau begitu silakan minum semuanya. Silakan minum. Obat Kaisar memang beracun. Kau mengaku bersalah. Tapi ini juga obat yang baik. Apa artinya? Saya tidak ingin mengatakan ini, tapi sekarang aku harus memuntahkan semua kebenaran. Jie Ye mengampuni. Apa maksudmu? Anda telah menarik 2 selir dalam hal ini. Shang Ruo tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini. Saya tidak akan pernah meremehkan. Kembali ke rumput ular Kaisar memang sangat beracun, tapi itu memiliki nama King Bai racun. Orang biasa akan mati karena keracunan, tapi jika orang yang keracunan makan, Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Maksudmu? Li yang mulia memiliki racun dari orang lain, kau menggunakan racun. Mengobati keracunan Nyonya Li. benar sekali. Nyonya Shi wajahnya cantik dan pemalu. Tidak disangka kepandaian berbicaranya juga luar biasa. Apakah Anda mengira Kaisar dan saya ini bodoh? Apakah itu pembelaan palsu? Kaisar bisa memanggil tabib untuk bertanya. Membahayakan selir, memfitnah selir tinggi. Masih berani berbicara sembarangan, masih berani menunda waktu Anda. Panggil tabib. Menghadap Kaisar. Bangunlah. Terima kasih Kaisar. Dalam obat ini dicampur dengan rumput ular berduri.
Ini adalah racun mematikan. Nyonya Si, saya ingat ayahmu Jiang Yong telah memberikan kontribusi besar dalam bencana banjir Dongting. Hari ini saya sudah membiarkanmu berdalih berkali-kali, tapi sekarang bukti sudah jelas Anda sudah tidak bisa dimaafkan. Kaisar, tentang efek rumput ular berduri ini, saya masih ada tambahan. Katakan. Rumput ular berduri bagi orang biasa adalah racun mematikan, tapi bagi orang yang sudah keracunan, itu adalah obat penyelamat. Karena efek penyelamatnya, sedikit orang yang menggunakannya, jadi sangat jarang. Tabib Jiang adalah kepala rumah sakit kekaisaran. Banyak urusan mungkin lupa. Saya lalai rumput ular berduri. Benar memiliki efek mengatasi racun dengan racun. Kaisar, jika benar saya yang meracuni, Nyonya Li sekarang pasti sudah tidak ada harapan hidup. Dia pasti sudah mati keracunan. Tapi Nyonya Li sekarang masih dalam keadaan koma terlihat. Benar-benar bukan saya yang meracuni. Kaisar. Mengadu domba memfitnah majikan lama seret dia. Tembak sampai mati. Kaisar, kasihanilah. Selir tinggi. Ya. Ini Nyonya Li. Menyuruh hamba memasukkan bunga kana ke dalam. Teh Nyonya Li menyebabkan Nyonya Li keguguran. Setelah itu menyuruh orang dengan alasan suplemen membuat sup kura-kura dengan daun kelor. Diberikan kepada Nyonya Li. Sup kura-kura dengan daun kelor. Keduanya, jika dimakan bersamaan, pasti akan berdarah 7 lubang, bahkan mati dengan usus dan perut yang robek. Benar, untungnya kita segera memberinya rumput ular berduri. Melawan racun dengan racun, kalau tidak, Li Guiren pasti tidak akan selamat. Li Jiu, pada hari itu, ketika kamu mengirimkan sup kura-kura ke ruang samping, saya tidak sengaja melihatnya saat lewat. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri menggunakan rumput ular berduri. Pertama-tama, saya ingin menyelamatkan Li Guiren. Kedua, saya menduga Li Jiu tidak tahu bahwa krokot dan kura-kura tidak boleh dimakan bersama. Jadi saya bertindak sendiri untuk menghemat masalah Jiu. Tapi saya tidak menyangka Jiu sekarang malah ingin menyalahkan saya, menumpahkan air kotor ke saya. Li Jiu, apalagi yang bisa kamu katakan? Kaisar. Dia memfitnah saya, Kaisar. Kaisar, saya tidak bersalah. Yang mulia selamatkan saya hanya mengikuti perintah Anda. Saya sangat mempercayaimu, kamu berani bertindak seperti ini. Benar-benar menyia-nyiakan kasih sayang saya padamu. Li Jiu, karena membahayakan selir, diturunkan menjadi rakyat biasa. Diberikan hukuman mati di Istana Dingin. Sedangkan dia gunakan sup ginseng terbaik untuk menahan nyawanya lalu eksekusi dengan uap. Kaisar, kasihanilah saya. Sedangkan si Guiren kamu menghadapi masalah dengan tenang dan teratur. Sangat bagus karena sekarang Istana Yongen tidak ada yang memimpin dan Li Guiren juga tidak diketahui nasibnya. Mulai hari ini kamu dinaikkan menjadi Jiu dan memimpin Istana Yongen. Terima kasih, Kaisar. Masalah keracunan Li Guiren para pelaku lainnya akan dihukum dengan tegas. Kaisar, saya salah, Kaisar. Saya menerima perintah. Yang mulia selamatkan saya. Jiu Li, masukkan Wuli ke Istana Dingin. Yang mulia. Bagus, kita masih punya banyak waktu. Masih banyak waktu, Yang Mulia, jangan terburu-buru. Saya sudah kalah total. Apakah kamu datang khusus untuk menertawakan saya? Aku datang atas perintah suci untuk meminta kakak mati. Kurang ajar. Kau ini siapa berani-beraninya minta nyawaku? Aku jadi korban perbuatan ayahmu. Keluarga hancur lebur, ahli waris Jenderal Zheng Wo. Pemimpin Jiang Zhou berani mengirim pasukan menghalangi pengiriman logistik pasukan ayah. Kalau logistik terputus, bagaimana ayah bisa menang perang ini? Nyonya tidak baik, jenderal tua dia tewas di medan perang. Tidak mungkin. Aku baru saja menerima kabar logistik terputus. Bagaimana mungkin secepat ini? Nyonya, surat ini 3 bulan lalu ditahan oleh Tante Yun. Baru pagi ini dikirim kembali.
setelah mendapat kabar jenderal tua tewas. Nyonya. Tidak mungkin. Ini hadiahku untuk kakak, tidak usah berterima kasih. Seluruh keluarga Wu sudah tiada. Pemimpin Wu Jianzhou berkhianat menjual negara. Hukuman 9 marga, apa artinya kaisar sampai ingin menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu? Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin melakukan pengkhianatan. Pasti ada yang memfitnah. Kamu yang memfitnah. Aku hanya seorang selir kecil, mana sanggup menjatuhkan Jenderal Yun. Coba tebak. Siapa yang paling mampu melakukan ini? Selir Shuang. Selir Shuang ingin membunuhku. Dia masih belum mau mati. Pelayan yang mengurus kembali berkata, Selir Li menumpahkan semua benda bunuh diri yang diberikan kaisar. Tidak mau mati berjuang mati-matian. Keluarga dia bisa seperti sekarang ini. Semua berkat aku dan kakek. Tapi ayahnya demi gelar bangsawan kecil. Mengungkit kejadian, memutus logistik dulu. Mengancam kakek, sungguh tidak tahu malu. Yang mulia, jaga kesehatan, jangan marah-marah. Kasus Selir Li hampir menjatuhkan aku. Orang Castle seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pergi bilang ke Xiao Chengzi. Perintah kaisar adalah nyawanya. Apakah bunuh diri atau tidak ada yang peduli. Tidak mungkin. Dia sudah melakukan banyak kejahatan dan kamu terlibat di dalamnya. Jika kamu jatuh ke tangan kaisar dan mengungkapkan semuanya, bagaimana dia bisa tetap menjadi selir kekaisaran? Ayahku telah mengorbankan segalanya untuk kakeknya. Aku telah melakukan banyak hal untuknya. Selir Shuang menggunakan aku sebagai alat. Apakah Selir Si ada di dalam? Kalau begitu aku akan menunggu lagi. Jika begitu, maka kita akan berakhir bersama. Kamu adalah keturunan keluarga Jiang, kamu masuk istana. Tentu untuk balas dendam, bantu aku bertemu kaisar. Aku akan membantumu menjatuhkan Selir Shuang. Perdaganganmu ini sangat menguntungkan. Sebuah janji kosong untuk membantuku dan kamu berharap aku membawamu keluar dari istana dingin ini dan menyelamatkan nyawamu. Semua kejahatannya hanya aku yang tahu. Kamu yakin? Lagi pula kamu akan mati, aku juga tidak punya kemampuan besar untuk membawamu keluar dari istana dingin ini, tapi asalkan kamu menulis pengakuan suatu hari nanti. Ketika Selir Shuang jatuh, aku akan membantumu membersihkan nama keluarga Wu. Waktumu tidak banyak lagi, Kasim yang menjalankan perintah Selir Shuang ada di luar. Jika kamu tidak mau, aku akan pergi saja. Tapi jika suatu hari nanti dia menjadi permaisuri, nama keluarga Wu akan tidak pernah bisa dibersihkan. Baik. Karena kamu tidak bermurah hati. Jangan salahkan aku jika aku tidak bermurah hati. Kamu sebaiknya menepati janjimu menjatuhkannya. Membersihkan nama keluarga Wu dari tuduhan pengkhianatan. Jika tidak, aku akan menjadi hantu. Dan tidak akan membiarkanmu pergi. Selamat datang Selir. Silahkan bangun. Dia dulunya adalah pemilik istana Yongen. Saat aku masuk istana, dia bahkan memberiku hadiah perkenalan. Hari ini aku datang untuk mengantarnya. Maaf mengganggu urusanmu, Kasim, jangan marah. Nyonya baik hati, tidak ada yang namanya mengganggu. Selir terlalu sopan. Kaisar telah memerintahkan aku untuk bunuh diri, kamu berani melawan titah suci.
Memotong pasokan makanan tentaraku merebut posisi dengan paksa. Keluarga Wu meninggal. Bei Tao memilih satu. Tidak berani budak. Kau telah bersamaku selama bertahun-tahun. Hanya dengan sengaja memasuki istana. Anda dan saya tidak berani memilih. Peta-peta pertempuran leluhur. Su Zishan bocor ke orang luar. Kemudian dipromosikan menjadi buku resmi oleh Selir Shuang. Pikirkan tentang orang yang mulia, tapi temperamen kura-kura yang menyusut. Kau mencari kesempatan untuk mengirim ini ke rumah sakit. Di tangan Dr. Sheng Ruhuai dia akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Masih belum ada berita. Tidak kompeten. Anda tidak menyalahkan Anda setelah semua para jenderal kota telah meninggal. Api membakar Generaless House menjadi abu. Jika dia memiliki keterbelakangan mental, dia akan melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Kematian Yi Guofu tidak mengakui keberadaan gadis bodoh. Apakah ada kesalahpahaman tentang ini? Ketika Anda melihat si bodoh kecil itu mungkin itu putri yang sakit. Ini kata-kata Pawen. Terus mencari. Dokter yang mulia. Tuan Sheng are you Huai Datang? Chuan. Yang mulia. Batu bulan ditemukan dari rumah Tuan Su. 1 gram batu bulan mencapai ribuan emas. Hanya ada 2 buah Su Zishan di istana. Bagaimana dia bisa? Dari mana batu bulan berasal, belum diketahui. Api menteri tahu batu bulan seperti ini. Di rumah Su Zishan, ada sekotak penuh warna. Penuh dengan seluruh ruang bawah tanah. Berani. Jian saat ini. Seharusnya ada laporan korupsi di Su Zishan. Kaisar pasti marah pada saat ini. Apakah tidak terlalu baik? Apa kau tahu? Buku rumah Su Guiren Wang 11 telah dikirim. Mengawal ke istana. Protagonis sudah muncul. Tentu saja aku harus pergi dan melihat. Kaisar. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Mohon ampun dari Yang Mulia Ayah hamba mohon belas kasihan. Mohon ampun dari Yang Mulia Ayah hamba mohon belas kasihan. Kakak ini adalah tempat resmi kerajaan. Kakak menangis di sini mungkin membuat Yang Mulia tidak senang. Siapa kau ini berani mengaturku? Nama hamba yang hina mungkin mencemari telinga mulia kakak. Daripada menangis di sini, lebih baik pergi dan memberikan hadiah. Mungkin Yang Mulia akan merasa iba dan mengampuni keluarga kakak. Si Jieyu. Yang Mulia memanggil. Terima kasih Gonggong. Apakah Yang Mulia masih belum mau menemui hamba? Yang Mulia lebih baik pulang perintah Yang Mulia. Masih harus diselidiki sementara, tidak akan dituntut. Su Zishan Daren jika Yang Mulia terus memohon, pasti akan segera mengasingkan seluruh keluarga Su. Su Zishan dihukum mati. Silakan. Apa yang harus diberikan? Hamba menghadap Yang Mulia. Kau buru-buru datang menemui aku ada apa? Yang Mulia hamba. Menggunakan jamur rusa dari kampung halaman membuat sup sangat berharga khusus untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia minum sup ini panjang umur dan bahagia. Jamur rusa masih berharga. Jamur rusa apa itu? Yang Mulia mohon ampun. Jamur rusa diambil dari kepala rusa suci. Sangat kejam hamba tidak berani mempersembahkan kepada Yang Mulia. Aku tidak pernah berpikir ada makna seperti ini. Yang Mulia, jamur rusa ini meskipun jamur liar, tetapi juga ibu hamba yang memetik dan mengeringkannya sendiri nilai nutrisinya. Meskipun tidak sebanding dengan yang segar tetapi di mata hamba lebih berharga daripada jamur rusa. Tidak sebanding dengan yang segar. Mengapa tidak mengirim yang segar dengan cepat? Yang Mulia peraturan istana.
Selir tidak boleh berhubungan pribadi dengan keluarga diam-diam. Pertukaran hadiah lebih tidak diperbolehkan jadi. Jamur rusa ini hamba bawa sebelum masuk istana. Untuk menghibur kerinduan hamba akan kampung halaman. Ya, di istana ini. Jangan sekali-kali berurusan dengan istana. Semua surat keluarga harus dilaporkan dan diarsipkan. Tapi, mengapa baru saja saya mendengar tuduhan? Dan Nyonya Su langsung mengetahui berita itu. Dan datang untuk memohon. Baiklah, bangunlah. Datang dan layani saya dengan tinta dan kuas. Ya. Tang Hulu. Tang Hulu berkilauan. Di mana ada Tang Hulu? Kaisar. Batu ini berkilau seperti tanghulu favorit saya saat kecil. Tanghulu favorit saya saat kecil. Sering berlutut, kamu tidak takut lelah sendiri. Bukankah Kaisar bilang akan datang untuk makan malam? Mengapa belum datang? Baru saja Xiao Chengzi datang menyampaikan pesan. Katanya Su Zishan dituduh. Kaisar sangat marah dan menahan. Menahan apa si jalang dari istana Yong'en itu? Memanfaatkan suasana hati Kaisar yang buruk untuk mencari perhatian. Melayani di ruang belajar sepanjang pagi. Dan Kaisar membiarkannya makan siang jalang. Setiap hari hanya tahu menggoda Kaisar. Nyonya tenang. Selir Si sudah lama di istana selalu sakit. Belum pernah melayani Kaisar mungkin. Dia sudah tidak sabar. Sampaikan pesan pesta istana pertengahan musim gugur. Pastikan ibu masuk ya. Nyonya. Nyonya Su meminta bertemu. Persilakan. Ya. Nyonya Wang 11 menyampaikan berita. Katanya Selir Shuang mengatur Nyonya Yun masuk istana untuk pertengahan musim gugur. Itu berarti 2 minggu lagi. Saya harus menyiapkan hadiah besar untuk Nyonya Yun. Mempersiapkan hadiah besar. Mohon belas kasihan Nyonya, tolong selamatkan ayah saya. Su Zishan korupsi dan menerima suap. Bagaimana saya bisa campur tangan dalam urusan istana? Nyonya, semua harta berharga di rumah ayah. Itu semua untuk Nyonya disimpan sementara oleh kakek Yun. Berani kamu menuduh keluarga saya? Saya salah bicara. Semua kesalahan ayah saya. Mohon Nyonya melihat kebaikan masa lalu. Tolong selamatkan keluarga saya. Ngerti saja mau menyelamatkan. Bukan tidak bisa. Mohon Nyonya menjelaskan. Kaisar sangat menghargai bakti. Perkataan Ibu Suri pasti didengar Kaisar. Ibu Suri hanya menerima penghormatan dari Jeyu ke atas. Selir hanya seorang guiren kecil. Bahkan tidak bisa bertemu Ibu Suri. Bagaimana bisa membuat Ibu Suri membela saya? Sebelum festival pertengahan musim gugur, istana akan mengadakan upacara doa. Pada saat itu, kamu berikan ini kepada Ibu Suri. Ibu Suri pasti merasakan bakti kamu. Pada saat itu saya akan membantu kamu memohon. Daripada kamu menangis di sini, lebih baik pergi menjalin hubungan. Mungkin Kaisar akan merasa kasihan dan memaafkan keluarga kakak. Ini adalah tanduk rusa terbaik. Ini adalah hasil pencarian jenderal besar kita. Dari daerah dingin selama bertahun-tahun baru dapat satu ini. Dikirim dengan cepat menggunakan es ke ibu kota. Sangat langka Nyonya kita. Sangat menyayangi Guiren. Terima kasih Nyonya. Tapi, saya punya syarat Nyonya, tolong katakan. Asal bisa menyelamatkan ayah saya apapun itu. Saya rela melakukan apapun. Jiusi itu saya sangat tidak suka. Orang yang tidak disukai Nyonya, tidak pantas hidup di dunia ini. Hal ini saya pasti memberikan jawaban yang memuaskan Nyonya. Nyonya memberikan tanduk rusa apakah tidak baik? Bukan hanya tidak baik tempat suci Buddha. Ibu Suri tidak suka pembunuhan. Dia memberikan tanduk rusa yang dipotong hidup-hidup. Barang berdarah seperti itu adalah dosa besar. Berkata sembarangan. Menuduh keluarga nenek dengan korupsi.
Orang ini tidak boleh dibiarkan. Jeyu sudah menjahit lama baru selesai bendera sutra. Hari ini berdoa untuk Ibu Suri. Ibu Suri pasti senang. Shuang Guifei memberikan apa? Dengar dari Wang 11 sepertinya memberikan karang besar. Dengar-dengar koral itu merah merona. Di malam hari bisa memancarkan cahaya redup sangat langka. Sungguh luar biasa permaisuri Shuang berasal dari keluarga bangsawan. Ini kok ada lubangnya. Lihat. Semua keluar. Ya ini bagaimana ya? Upacara doa segera dimulai. Sekarang ganti yang lain juga tidak sempat. Dari mana datangnya surat darah ini? Kalau di upacara doa nanti dilihat oleh Kaisar. Tertangkap basah dosa kutukan kita akan. Kita akan dihukum sembilan generasi. Selir si upacara doa segera dimulai. Ibu Suri memanggil semua selir istana segera hadir. Bagaimana ini? Bei tahu kamu duluan hadapi sebentar. Aku akan cari cara. Upacara doa pertengahan musim gugur. Pertama mendoakan kemakmuran negara. Cuaca yang baik, kedua mendoakan Kaisar. Memiliki banyak keturunan. Melanjutkan kejayaan dinasti Xia. Kalian sebagai selir istana. Jangan iri hati. Ingatlah kebajikan dan kesopanan. Layani Kaisar dengan baik. Segera melahirkan pangeran untuk dinasti Xia. Hamba ingat perintah Ibu Suri. Persembahan hadiah. Hamba sudah mencari selama berbulan-bulan. Mendapatkan satu koral bulan merah. Koral ini memiliki roh Kaisar, pasti akan merasakannya. Koral ini merah merona seperti api, sangat berharga. Permaisuri Shuang memang luar biasa, koral dengan kualitas seperti ini. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya dari laut dalam permaisuri. Sungguh perhatian. Selir si giliran Anda. Ibu Suri keluarga hamba sederhana, hanya memiliki ketulusan hati yang bisa dipersembahkan. Kain doa ini adalah hasil jahitan tangan hamba, jahitannya tidak bagus. Semoga Kaisar tidak merendahkan. Upacara doa yang besar seperti ini, hanya mempersembahkan beberapa kain usang. Sebuah ketulusan hati, sudah merupakan hal yang paling berharga. Ibu Suri tidak tahu selir si ini belum pernah melayani Kaisar sudah mendapat promosi. Tampaknya dia memang punya trik. Pastinya kali ini untuk menyenangkan Ibu Suri. Bendera doa ini bukanlah benda biasa. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ibu Suri ini hanya bendera doa biasa. Jahitannya agak kasar, mohon Ibu Suri jangan tersinggung. Ya tidak apa-apa. Aduh, bendera doa itu. Mengapa begitu kotor? Berikan pada saya. Tidak boleh Ibu Suri. Saya tidak pandai menjahit, takut mengotori pandangan Ibu Suri. Semua orang tahu, membuat bendera doa harus mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu, baru boleh menyentuhnya. Bagaimana mungkin ada kotoran? Ini mungkin ada sihir jahat. Ingin menyinggung dewa. Saya tidak melakukannya. Buka bendera doa itu biar saya lihat. Tidak boleh Ibu Suri. Jeyu-si, kamu begitu panik. Apakah benar ada sihir jahat di dalamnya? Saya pernah mendengar menyelipkan kata-kata kutukan dalam bendera doa.
meletakkannya di bawah patung dewa. Setelah 49 hari, ambil dan bakar menjadi abu kutukan. Baru akan efektif JUC. Kamu begitu berani, Nyonya Selir. Bendera doa ini belum diperiksa dengan teliti. Anda menarik kesimpulan ini terlalu dini. Bibi benar, tolong biksu. Cepat buka bendera doa dan periksa. Jika tidak ada apa-apa maka bersihkan nama JUC. Tidak boleh Ibu Suri, bendera doa ini benar-benar dibuat dengan tulus oleh saya, tidak ada sihir jahat. Jika begitu mengapa tidak berani membukanya? JUC begitu berani mempersembahkan bendera doa rusak. Tidak hanya itu, Nyonya, di dalam bendera doa ini benar-benar ada sesuatu, ada sihir jahat. Seorang JU yang baru masuk istana berani melakukan sihir kutukan. Bendera doa dengan tulisan darah, benar-benar sihir kutukan. JUC, kamu sangat berani. JUC tidak bermoral di kuil berani melakukan sihir kutukan. Datangkan orang, segera seret dia ke kantor hukuman untuk diinterogasi dengan keras. Saya tidak bersalah, mohon Ibu Suri melihat dengan jelas. Bukti sudah ada di sini, masih berani membantah. Perhatikan baik-baik tulisan di dalamnya. JUC, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai ke Sungai Kuning. Kata-kata kutukan bagaimana bisa diperlihatkan kepada Ibu Suri? Apakah kamu merasa hukuman dari kantor hukuman terlalu ringan? Anak baik membuat bendera doa sudah menunjukkan ketulusan. Mengapa kamu menggunakan tulisan darah untuk berdoa? Bukankah itu melukai dirimu sendiri? Membuat bendera doa dengan darah disebut bendera merah. Bendera merah dipersembahkan, semua keinginan akan terkabul. Orang mulia yang penuh belas kasih. Dunia akan damai. Saya bodoh hanya ingin mewujudkan keinginan. Jadi ceroboh, mohon Ibu Suri menghukum. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa bendera merah seharusnya? Apa itu? Karena di dalamnya tidak ada ilmu kutukan. Mengapa kamu tidak membiarkan kami membukanya? Jelas kamu punya niat jahat. Ibu Suri yang bijaksana, bendera doa yang berisi bendera merah sebelum dipersembahkan tidak boleh dibuka lagi, apalagi dibiarkan orang yang punya niat buruk untuk mencari keuntungan. Makanya saya rela mati untuk melindunginya. Tidak apa ketulusanmu. Dewa pasti tahu. Orang mulia, sukamu banyak bicara. Pasti persembahanmu juga unik. Jangan buang waktu. Kali ini gagal, masih ada kesempatan lain. Asalkan bisa mengambil nyawa JUC, Permaisuri Shuang pasti akan membantuku. Orang mulia Su. Saya meminta keluarga mencari tanduk rusa berusia 100 tahun khusus dipersembahkan untuk Ibu Suri. Kamu berani melakukan ini. Menjebak saya, datangkan orang. Segera seret wanita jahat ini, bunuh dia. Ibu Suri, saya tidak bersalah apapun. Rusa suci adalah raja segala makhluk. Kamu berani memotong tanduknya. Barang berdarah seperti ini dipersembahkan kepada Ibu Suri. Masih tidak merasa bersalah? Ibu Suri Ampun. Selir mulia, tolong aku. Selir mulia. Maafkan, saya telah mengejutkan Ibu Suri. Keluarga Su korupsi dan berhubungan diam-diam dengan istana belakang tidak bisa dimaafkan. Jadi putra semua pria dewasa keluarga Su. Semua dipenggal wanita dewasa. Semua dijadikan pelacur militer. Adapun bayi yang belum dewasa, semua dikirim ke kuil di kota dingin untuk menunjukkan belas kasih Ibu Suri. Kamu yang atur saja kali ini doa. Selir Shuang mempersembahkan karang mewah dan kotor. Semua orang di istana belakang mempersembahkan barang-barang biasa. Hanya si JU dari istana Yongen menyulam panji dengan darah. Sungguh tulus. Sangat langka. Istana belakang juga harus memiliki orang seperti ini. Tidak sombong, tulus dan ikhlas. Ibu Suri benar. Saya tahu dia belum melayani. Tidak pantas untuk dipromosikan lagi. Jepit rambut emas ini adalah pemberian Ibu Suri ketika saya melahirkanmu. Diberikan oleh Ibu Suri sebelumnya kepada saya.
Hari ini saya memberikannya padanya. Putra berterima kasih kepada Ibu Suri atas nama si Jeyu. Saya menyuruhmu mengawasi si Jeyu. Beginilah caramu mengawasinya membuatnya menyadari. Rahasia Panji tidak dikatakan malah membuatnya menonjol. Mendapatkan jepit rambut emas Ibu Suri. Maafkan saya selir mulia bakat puisi. Si Jeyu sangat hati-hati. Mengungkap rencana jahat selir Su. Tidak memberitahu siapapun mengganti sendiri. Jadi saya tidak sempat melapor kepada selir mulia masih berani membantah. Saya tidak berani si Jeyu. Bagus kenapa tidak menyadari. Adalah lawan. Baru saja beberapa buku jatuh selir mulia 3. Maka berikan 3 jarum selir mulia. Selir mulia ampun saya salah selir mulia. Ampunilah saya selir mulia. Apakah semua orang mati tidak bisa mendengar keributan ini? Selir mulia. Selir jangan takut. Hanya 3 jarum. Permaisuri. Jangan takut adik. Beberapa waktu lalu adik keracunan aku tidak sempat merawatmu. Mohon maafkan kakak. Hamba berterima kasih pada permaisuri. Perhatian. Besok adalah pesta istana pertengahan musim gugur aku memberikan bedak mawar dari Nanyang. Untuk si Jeyu sebagai ucapan selamat. Atas kenaikan pangkatnya. Tolong sampaikan ke adik. Aku dan adik sangat dekat. Adik sudah terlalu lama di posisi Guiren. Setelah ini aku pasti akan bicara pada Kaisar. Untuk menaikkan pangkat adik menjadi Jeyu. Hamba. Terima kasih permaisuri. Di dalamnya memang ada serbuk alang-alang. Setelah menyentuh kulit tidak sampai setengah jam, akan sangat gatal bernanah dan melepuh. Mengapa kau menyelamatkanku? Mengapa tidak kakak dan aku? Tidak ada permusuhan yang mendalam. Tapi, Dulu Guiren mengandalkan Li Jeyu. Tentu saja mengikuti perintahnya, tapi sekarang kakak yang dulu diandalkan Guiren, sekarang malah ingin mengambil nyawamu. Apakah kakak masih ingin bersama mereka? Bagaimana kandunganmu bisa hilang? Kau sangat percaya pada Li Jeyu saat itu. Bagaimana dia membujukmu meminum sup kura-kura dan kokot, hampir membuatmu tewas. Guiren prinsip burung yang baik memilih pohon yang baik. Tidak perlu kujelaskan lagi. kau ingin aku memilihmu seorang Jeyu kecil. Seorang Jeyu kecil bisa menyelamatkan nyawamu. Dia ingin menggunakan tanganmu untuk memutus jalanku. Kau sudah memikirkan caranya. Dia hanya tidak ingin aku menghadiri pesta istana pertengahan musim gugur. Aku tidak akan pergi saja. Atau pergi dengan identitas lain. Hari ini pesta istana pertengahan musim gugur. Para menteri tidak perlu kaku. Terima kasih Paduka. Selamat pertengahan musim gugur Paduka. Kaisar hamba sudah lama tidak bertemu ibu. Ingin berbicara dengan ibu. Ibu akhirnya kau datang ke istana kau tidak tahu. Putrimu hampir mati karena diintimidasi orang. Omong-omong mengapa ayah tidak datang? Utusan dari Dongguo akan segera tiba di ibu kota ayahmu sedang sibuk. Siapa yang begitu berani? Berkelahi dengan selir hari ini dia datang. Dia berpura-pura sakit sengaja tidak datang. Membuat Kaisar khawatir. Wanita jalang itu punya banyak trik, lain kali aku bertemu dengannya. Aku pasti akan memberinya pelajaran, ibu memang yang terbaik. Ibu, aku pulang dulu.
Beijing Gang Keluarga Yun merampas wanita Rachit membunuh suamiku. Aku akan membunuhmu. Ada pembunuh lindungi kaisar. Berani sekali berani membunuh di istana. Berani menipuku. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Tidak. Ibu-ibu, apakah kau baik-baik saja? Aku sangat ketakutan. Panggil tabib istana. Pembunuh berani-berani membunuh di istana. Serat keluar hukum potong tubuh. Kaisar, tunggu sebentar, dia baru saja mengatakan sesuatu. Ada hubungannya dengan keluarga Yun. Berani di istana, berani memfitnah ibuku. Selir, si bukan kau yang menyuruh orang untuk memfitnah keluargaku, kan fitnah. Saya Zhao Tian sudah menikah. Tapi setengah tahun yang lalu, Yun Jingdou melihatku di jalan. Langsung merampasku, memperkosaku di gang. Paman suamiku tahu hal ini. Melapor ke pemerintah, tapi siapa sangka keluarga Yun. Keluarga Yun langsung menyuruh orang membunuh suamiku di depan umum. Aku tidak punya tempat mengadu, jadi terpaksa mengambil tempat adik desa menyusup ke istana. Kau bilang aku memfitnah. Aku ingin kalian mati kau. Biasanya memanjakan adikmu, membiarkannya berbuat semaunya. Nyawa di tangan keluargamu, bukan hanya keluargaku. Apakah ini benar? Kaisar, ini tidak benar. Jingdou biasanya hanya bermain jangkrik. Bagaimana bisa melakukan hal keji seperti itu, Nona? Siapa yang menyuruhmu di istana ini? Memfitnah keluarga Yun. Bukti dan kesaksian ada di dalam dadaku. Para pejabat istana bisa memeriksanya. Keluarga Yun kalian benar-benar berani melanggar hukum. Yang mulia, hamba berani menjamin ibu dan paman hamba. Hanya saja hari ini hari besar, yang mulia jangan marah. Jangan hanya mendengar perkataan satu orang. Serahkan hal ini kepada pemerintah kota dan Mahkamah Agung. Para pejabat tidak boleh memihak, harus memberikan jawaban yang memuaskan kepada rakyat. Hamba menerima perintah. Wang Yutang, orang ini diserahkan padamu untuk dijaga ketat. Setelah kasus ini selesai baru akan dipertimbangkan kasus pembunuhan hari ini. Ya. Terima kasih, yang mulia telah mengambil keputusan. Dokter istana ada di sayap istana, kau obati dulu lukamu baru menemani aku. Kau sangat membencinya, kenapa masih menyelamatkannya? Jika hari ini Tian Er benar-benar membunuhnya di aula istana, semua yang kulakukan akan sia-sia. Hanya saja kukira yang mulia akan setidaknya memerintahkan hukuman mati. Yun Jingdou tak kusangka. Selir Shuang masih ada yang mulia, dan dia memiliki ikatan sejak kecil. Untungnya kesengsaraan Tian Er akhirnya diperhatikan. Mengenai kasus pembunuhan, aku akan memohon kepada yang mulia. Dokter MU tanpa panggilan tidak boleh masuk ke dalam istana. Berhenti. Zhao Tian. Bukanlah si Jeyu yang baru saja menjadi sorotan. Berhenti. Dia adalah korban, kasusnya belum diadili, kau tidak bisa. Kejahatan pembunuhan ini sudah murah baginya. Buang ke kuburan massal. Kalian berani sekali. Seorang penari tak bernama. Apa yang tidak berani kulakukan? Dan kau seorang Jeyu kecil. Berani menyerang keluarga Yun, siapa yang memberimu keberanian? Mendengar dari Shuang Er, kau adalah putri Bupati Lin Cheng Marga Jiang. Apa hubunganmu dengan keluarga Jiang? Dulu dari kediaman Jenderal Zhen Kuo. Kenapa kau takut?
Takut aku adalah orang yang kau bunuh dulu? Atau takut hantu menuntut balas merasa bersalah? Kurang ajar. Sekarang aku adalah selir istana, kau hanya seorang istri pejabat. Di bawah ini melanggar atasan. Kamu sebenarnya siapa? Menurut Nyonya Guogong saya siapa? Yisi. Saya apa yang bisa kamu lakukan? Yisi si bodoh itu. Saya apa yang bisa kamu lakukan? Tidak mungkin dia hanya si bodoh. Tidak mungkin bisa lolos dari api. Tidak mungkin. Sudah saya katakan kamu tidak percaya, tidak saya katakan kamu curiga. Kalau tahu begini, kenapa dulu? Paman CR takut paman. Peluk CR. Bibi bilang pastikan mati bersih. Cek sekali lagi. Kak, ayo kita main peta umpet, Kak. Jangan bersuara, kita pergi ke tempat yang tidak bisa ditemukan ibu. Bunuh dia, bunuh si setan ini. Saya di sini terserah Nyonya Guogong. Permaisuri Shuang, kalau sekarang berteriak urusan pembunuhan kalian tidak bisa disembunyikan lagi. Adik kedua, kenapa buru-buru? Kita masih ada waktu panjang. Aduh, si Jiu mau kemana? Kaisar memanggilnya untuk menemani tidur. Kalian pergi ke sana cari. Xiao, kamu sebenarnya di mana? Nyang kereta musim semi Fengluan sudah menunggu di luar. Apapun caranya bunuh dia. Istana Yongen si Jeo. Luka di lengan Jieyu sudah lebih baik. Terima kasih perhatian Kaisar Tabib. Sudah membalut dengan hati-hati. Silakan bangun. Kenapa dia? Bagaimana mungkin dia? Yang mulia, Kamu sepertinya tidak seperti saat kita bertemu dulu. Tidak terlalu sama. yang mulia saat kecil. Pernah sakit parah, kadang bertindak tidak terkendali. Saat itu di kediaman Jenderal Zhengguo menyinggung Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia. Yang Mulia mau kemana? Kamu sudah masuk istana saya. Pasti akan melindungimu nanti, kemewahan dan kekayaan. Menikmati tanpa batas selain itu. Aku belum punya mood saat ini. Tapi hari ini adalah malam pengantin. Yang Mulia. Nyonya di istana Yang Xin. Selir si belum keluar. Pertama kali melayani langsung menginap. Selir Agung sudah lama mendampingi. Tapi aku masih perawan sampai sekarang. Harus punya pangeran dulu baru bisa jadi permaisuri. Tapi dia tidak menyentuhku, bagaimana aku bisa hamil. Nyonya, ini ucapan yang penuh keluhan, jangan diucapkan, biarkan dia mati. Hari ini dia harus mati. Yang Mulia, Nyonya Selir mengirim pesan. Sakit perut terus-menerus, harap Yang Mulia datang melihat. Suruh tabib saja yang pergi. Yang Mulia lebih baik pergi melihat. Selir hari ini diserang di aula, pasti sangat terkejut. Kamu tega membiarkan aku pergi. Selir sedang sakit hamba. Tidak berani menghalangi. CR memang perhatian, baiklah. Aku akan pergi melihat, tunggu di sini. Jangan pergi. Ya.
Siapa kamu? Kamu adalah selirsi dari Istana Yongen. Ya aku. Ada yang menyuruhku mengambil nyawamu. Pilihan di luar sudah dibias semua. Bersiaplah mati agar jasadmu utuh. Apakah keluarga Yun atau selir Shuang? Hebat sekali semuanya jatuh. Prajurit lindungi yang mulia, mana prajuritnya? Kakak. Untunglah hamba pikir ada pembunuh. Bunuh semua pelayan malas di luar. Baik. Kaisar, kenapa kamu kembali? Selir tidak apa-apa, hanya berpura-pura sakit. Aku sudah bilang malam ini pasti kembali. Aku akan membantu Kaisar berganti pakaian. Hal kecil saja tidak bisa untuk apa kamu. Pukul dia dengan keras. Mungkin mereka sudah janji di kehidupan sebelumnya. Untuk jadi kakak adik, lihat. Tanda lahirnya pun sama persis. Ya, Nyonya memang beruntung. Dulu kamu hanya seorang tukang masak. Kalau bukan karena aku, mana mungkin kamu berdiri di depan ayahku Jenderal Yun Hui. Hamba ingat betul budi baik Nyonya. Kalau tahu, baiklah, aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kali ini masih gagal, jangan harap jadi wakil jenderal, nyawamu pun tak akan selamat. Tidak mati? Kok bisa tidak mati? Ibu bilang sebelum keluar istana akan mengirim pasukan mati. Kalau pasukan mati, mana mungkin gagal, Nyonya? Hati-hati, ada yang dengar apa pasukan mati tertangkap? Tidak, apa kata Kaisar? Kaisar hanya bilang, perkuat patroli, tidak ada tindakan atau rencana lain. Tadi malam Kaisar masih di sini di Istana Yangxin. Tidak ada pengawal rahasia. Mana mungkin pasukan mati gagal mungkin? Mungkin Kaisar buru-buru pergi, si pembunuh belum sempat bertindak. Kaisar sudah pergi, kau mengejek aku? Tidak bisa menahan Kaisar? Nyonya, maafkan, hamba tidak berani. Panggil Li Guiren ke sini, bilang aku pusing. Butuh dia untuk merawatku baik. Yunjin, ini bordirnya bunga peoni kesukaanku. Tapi tidak sengaja dirusak oleh para pelayan. Dengar kabar adik pandai menyulam setara dengan penyulam Yang Zhou. Makanya aku panggil adik untuk membantu. Mohon adik bersusah payah baik. Jangan-jangan adik lagi di depan bilang ya, di belakang bilang tidak. Kalau lagi menganggap omonganku angin lalu, kakak benar-benar akan sedih. Hamba tidak berani, suara adik. Kok terdengar gemetar? Apa kedinginan? Cepat bawa beberapa bara api untuk Guiren. Kalau sampai adik kedinginan, aku akan marah. Baik. Guiren cepat ucapkan terima kasih pada Nyonya. Hamba berterima kasih atas perhatian Nyonya. Lanjutkan menyulamnya kalau tidak bisa. Mengembalikan bunga peoni ini, kau tahu akibatnya. Nyonya, dia keluar lagi. Ikuti dia. Bei Tao. Kenapa sekarang cari Jeyu? Jeyu sedang menemani Kaisar, ada apa? Li Guiren dihukum oleh Shuang Guifei untuk menyulam di bawah terik matahari. 5 bara api meski tidak kepanasan. Dipanggang bara api pasti mati. Hari panas begini aku tahu. Kamu pulang dulu, aku cari kesempatan bilang ke Jeyu. Dalisi Shaoqing Wang Yutang. Menghadap Kaisar hari ini, hamba datang khusus. Menyerahkan dokumen penyelesaian kasus penari Xiao Tian. Sudah jelas? Serahkan. Fitnah.
Zhao Tian karena gagal menggoda Yun Jingdou, jadi dia memfitnah. Ya orang ini, setelah ketahuan sudah dipenjara. Dan bunuh diri, karena takut hukuman. Mungkin itu kucing peliharaan ratu, jangan pedulikan. Fitnah ini sangat berpengaruh di ibu kota. Orang-orang terus membicarakan keluarga Yun. Saya yakin selir agung pasti tidak tenang. Saya khawatir negara musuh di perbatasan terus memprovokasi. Jenderal Yun Hui, karena memikirkan keluarganya, bisa mengabaikan urusan negara. Saya mengerti, pergilah. Ya. Mohon maaf yang mulia hamba. Baru saja bosan merasa vas ini cantik. Ingin mengambilnya untuk bermain tapi malah. Kamu bilang hukuman apa yang pantas? Yang mulia hukumlah sesuka yang mulia. Hamba ini hanya seorang wanita kecil. Mana berani melawan? Saya mana tega. Apa yang tidak tega? Di istana ada banyak selir. Kalau hari ini yang mulia menghukum hamba besok, pasti ada selir baru yang menemani. Selir di istana ada ribuan, saya hanya minum dari satu gayungmu. Tidak percaya kemarin bermalam di istana Yangxin. Hari ini menemani di ruang belajar. Kamu tanya selir lain siapa yang seperti kamu. Hamba tentu tahu. Yang mulia sangat baik pada hamba, tapi soal dikasihani ini, hamba tidak berani. Lalu apa yang kamu mau saya lakukan? Pergi ke selir Agung Shuang. Yang menguasai 6 istana dan dikasihani bertahun-tahun pasti tidak akan mempermasalahkan hamba yang baru sebentar ini. Tapi selir di istana banyak. Yang mulia seharusnya adil pada semua. Contohnya, Selir Li. Setelah keguguran dan keracunan, belum pernah bertemu yang mulia. Hamba tinggal satu istana dengannya. Dia selalu merawat hamba. Saya lihat dia sedih setiap hari, sungguh tidak tega. Bagaimana kalau yang mulia menjenguknya? Sejak masuk istana hamba tidak terlalu beruntung. Hanya yang mulia dan selir Li yang selalu merawat hamba. kamu memang yang paling lembut hati. Baiklah, aku setuju. Permaisuri, aku salah. Menghadap Kaisar. Apa yang kalian lakukan di sini? Kasim Wang 11 dan selir Li berselingkuh di siang bolong. Perintah permaisuri hamba menghukum para pelaku keji. Berselingkuh dengan Kasim. Ya. Kaisar, mengapa Baginda datang pada jam ini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu di istanamu ternyata terjadi hal yang begitu konyol. Permaisuri ingin menunggu masalah ini selesai, baru akan melapor kepada Kaisar. Ternyata terlambat selangkah. Sehingga Kaisar mengetahui hal yang begitu hina ini. Selir Li, kamu bagaimana? Permaisuri Shuang, apakah kamu menggunakan hukuman pribadi di istana Yangxi? Selir Si, kapan kamu mengurus urusan istanaku apalagi? Mata mana yang melihat aku menggunakan hukuman pribadi? Kasim memang orang cacat yang sudah kena satu tebasan. Mengapa harus menanggung nama berselingkuh sekalipun hal ini bukan dibuat-buat oleh permaisuri? Mengapa tidak diserahkan kepada Departemen Hukuman untuk diinterogasi dan dihukum sampai Baginda harus turun tangan sendiri? Cukup. Baginda Selir Li dan Wang 11. Ketahuan basah di tempat tidur semua orang di istana Yanxi. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal ini sangat hina dan mengerikan. Permaisuri benar-benar tidak berani membocorkan kabar ini. Ingin langsung menanganinya lalu memberitahu Baginda secara rahasia. Agar tidak merusak reputasi keluarga kerajaan. Ketahuan basah di tempat tidur seluruh istana Yanxi adalah orang-orangmu. Satu perintahmu, siapa yang berani tidak mendengar? Maksud Selir Si, aku memerintahkan seluruh istana. Melakukan kejahatan menipu Kaisar dan memfitnah seorang Kasim. Sepertinya Selir Si mengandalkan kasih sayang Kaisar. Agak terlalu dimanjakan. Bisa dimaklumi, tapi istana Yanxi adalah istanaku. Bagaimana aku mengurus para pelayan? Apakah harus melihat wajah Selir Si? Kamu. Kaisar perang sudah di ambang pintu. Kakek permaisuri sedang berperang di luar. Ayah permaisuri Adipati di dalam. Juga berusaha keras untuk kerajaan.
Apapun yang permaisuri lakukan selalu mengikuti ajaran keluarga. Selalu untuk keluarga kerajaan. Yang mulia, hamba bukan bermaksud mengatur urusan pelayan selir mulia. Hanya saja kabar tentang selir yang bersekongkol dengan Kasim sungguh sangat tidak masuk akal, jadi hamba hanya memberikan sedikit komentar. Bangunlah. Selirli, apalagi yang ingin kau katakan? Hamba tidak pernah melakukan hal yang memalukan, Yang Mulia. Apalagi bersekongkol dengan Kasim itu. Kalian berdua bercinta di siang hari di sayap barat, sekarang di atas ranjang. Masih ada pakaian dalammu. Dan pakaian Kasim itu. Apakah Selir Mulia menganggap hamba tidak bersalah? Yang Mulia, semua yang terjadi di sayap barat. Hamba tua ini melihat semuanya. Hamba tua ini bersumpah kepada leluhur. Apa yang dikatakan Selir Mulia semuanya benar. Selir Mulia baik hati melihat kejadian itu. Hanya menyeret Kasim itu keluar untuk dihukum. Kemudian dengan hati-hati mengundang Selirli ke aula utama. Ingin menanyakan dengan jelas, tidak disangka. Selirli melihat masalahnya membesar, malah ingin bunuh diri karena merasa bersalah. Kalau bukan karena hamba tua ini dan beberapa orang lain yang cepat tanggap menyelamatkannya. Istana Selir Mulia mungkin sudah ternoda oleh orang seperti ini. Yang Mulia tidak percaya pada hamba. Tidak masalah asalkan kehormatan keluarga kerajaan terjaga. Hamba rela menerima sedikit ketidakadilan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Terhadap orang yang begitu cabul, secara diam-diam mengakhirinya. Tidak boleh, Yang Mulia. Jika mereka berdua benar-benar dihukum mati, maka tuduhan perselingkuhan mereka akan dianggap benar. Yang Mulia, jangan lupa keluarga Li Gubernur Yangzhou. Leluhurnya juga pernah dimuliakan di kuil leluhur. Jadi maksud Selirsi adalah Keluarga Kerajaan Horus Menahan, Emerald ini Siorang Pejabat Kessel berpangkat 5 saja berani mengancam istana. Yang Mulia, jika Selirli dihukum mati karena ini, maka tablet keluarga Li di kuil leluhur pasti akan diambil. Pada saat itu pasti akan terjadi pertumpahan darah di istana. Mohon Yang Mulia, pertimbangkan baik-baik. Selirli telah kehilangan akal sehatnya mulai hari ini. Dia akan dikurung di istana dingin. Sedangkan Kasim itu, Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kasim adalah makhluk tanpa akar, siapa yang tahu di masa depan. Apakah dia akan menyebarkan berita ini? Jadi cabutlah lidahnya dan hukum dia untuk. Sangat baik bagi petugas kriminal untuk menjadi kuli. Hindari masalah di masa depan. baik itu. Ibu jangan sedih. Dokter telah pergi untuk menyembuhkan, mungkin Wang 11 akan aman. Hanya Selir itu terlalu sulit untuk berurusan dengan kita. Kalau tidak itu saja. Lupakan penderitaan kita hari ini. Bukankah itu sia-sia sebelum berurusan dengan rumah Yun? Ada orang lain yang harus berurusan terlebih dahulu. Siapa? Wang Yutang, sekretaris kuil Dali. Kau tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana. Aku tidak tahu kau. Bagaimana bisa di istana Yanxi? Bahkan ember dupa tidak bisa dinaikkan untuk malam. Membersihkan sebentar, menunda orang besar untuk melakukan sesuatu. Anda memiliki beberapa kepala. Ini semua sapu emas. Untuk menjilat. Kenapa kau tuli tanpa lidah? Biarkan kau menjilat. Siapa Kasim yang mati? Siapa? Itu Jian Niang. Bagaimana Anda merendahin hari ini? Ini tempat acar. Kau yang membiarkan dia menjilatnya. Kembali ke Kasim kecil ini. Ini baru. Aku ingin. Tidak ada yang lain. Benarkah? Ibu mertua. Anda membersihkan ini dan berlutut di sana. Jangan bangun sebelum bulan muncul. Minion patuh. Budak, mari kita bersihkan. Belum cepat. Maaf. Aku harus mencari waktu. Aku akan menjemputmu. Jangan lakukan itu.
Akoter. Tidak kotor atau kotor. Wang 11 ini haram tak kotor, genangan darah lumpur. Kau lebih bersih dari orang-orang itu. Tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam atas pemotongan lidahmu. Aku sudah melaporkan kepada Kaisar bahwa kamu terlalu terkejut hari itu. Untuk sementara waktu ini, kamu perlu istirahat dan tidak bisa melayani Kaisar. Terima kasih. Wang 11 kehilangan lidahnya mungkin. Jika aku mencoba membujukmu kembali kamu akan semakin enggan. Kakak senior mengerti saja. Tapi selir Shuang. Tangannya kejam. Matanya juga sangat tajam. Wang 11 di sisinya. Bersembunyi begitu lama, tapi akhirnya ketahuan. Sekarang dia sudah tahu identitas aslimu. Aku tidak tahu bagaimana dia akan menghadapimu. Tidak yakin. Tapi kita harus bertarung sampai mati. Kakak senior, aku ingin keluar dari istana utang keluarga Yun. Aku yang akan menagihnya sendiri. Hari ini pagi-pagi dia sudah keluar dari istana ya. Memang Kaisar sangat sayang padanya. Melihat keluarganya jauh tidak bisa pulang. Lalu mengizinkannya keluar istana untuk jalan-jalan. Tapi tidak tahu bahwa si Jalang itu, ibunya sudah lama meninggal. Latar belakang keluarganya semua palsu. Pada akhirnya Kaisar tetap yang paling menghargai. Yang mulia hanya perlu sedikit usaha. Bagaimanapun dia memohon Kaisar pasti akan membantu Yang Mulia menangkap pengkhianat Wang 11 itu. Dan selir Li yang tidak berguna. Tentu saja aku dan Kaisar adalah teman sejak muda. Mengirim surat ke rumah urusan yang belum selesai kemarin. Di istana tidak nyaman di luar. Mungkin ada cara. Hei Nona. Nona dari keluarga mana? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Maaf Tuan Silau Matahari. Tidak sengaja menabrak Tuan. Tidak apa-apa. Nona itu. Non, apakah ikannya sudah kena kail? Tentu saja. Hei Nona. Tuanku ingin mengajakmu minum. Di Hui Julou silakan. Siapa nama tuanku? Bukan orang sembarangan. Pasti bisa membuat Nona senang. Bahkan nama pun tidak berani menyebut. Masih bilang orang tak dikenal. Musang berbulu harimau minggir. Nona lebih baik ikut aku saja. Beginilah kita semua bisa menjaga martabat. Di ibu kota, orang yang tuan kita suka, kita pasti bisa mendapatkannya. Bukan itukah juru tulis keluarga Yun? Kamu diam saja, nama keluarga Yun bukan untuk kita bicarakan. Keluarga Yun, Jenderal Yun. Keluarga Yun. Nona sudah tahu, silakan. Kalian mau apa? Aku orang istana. Istana-istana punya orang seperti kamu. Aku tidak pernah dengar Nyonya Permaisuri menyebutkan, mengaku sebagai bangsawan istana. Kamu punya berapa kepala bawa dia pergi? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Nyonya Si mana? Nyonya Si perintahkan kita jangan menoleh. Mungkin hanya main-main, kita cari lagi Nona. Apakah kamu melihat kira-kira setinggi ini gadis berkadar? Baru saja diculik keluarga Yun. Apa? Hei Nona. Aduh Nona. Ternyata seorang wanita cantik luar biasa. Biarkan Tuan sayang padamu. Enyahlah. Sifatnya masih keras kepala, tidak apa. Tuan suka yang seperti kamu, ayo. Dia keluar istana, ini satu-satunya kesempatanmu. Nyonya. Apa di rumah besar panik seperti apa? Orang luar sedang menyebarkan Tuan Kimpat Yunjingdo. Menculik bangsawan istana. Jika ini sampai ke telinga Kaisar, keluarga kita Yun akan mengalami bencana besar. Kalau begitu aku pergi ke kediaman Jenderal Yun, suruh mereka melepaskan orangnya. Tidak, dia sudah jatuh ke tangan kita, jangan biarkan dia hidup. Keluar dari kediaman Yun, jika tidak apapun lukanya. Keluarga kita Yun pasti akan celaka. Kamu cepat bunuh dia, jangan biarkan dia hidup. Keluar dari kediaman Yun. Ya. Asal dia mati semuanya baik-baik saja. Buat seperti perampokan oleh bandit atau
Cukup cari narapidana untuk dijadikan kambing hitam. Ayo. Nonik, ngapain kamu sembunyi? Jangan sembunyi, biar aku menyayangimu dengan baik. Apa kamu gila? Kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu siapa kamu, si pecundang keluarga Yun Jingdo, kan? Kamu berani menghina aku? Apa salahnya menghina kamu? Aku tidak hanya menghina kamu, aku juga akan memukulmu. Anjing sialan. Kamu panggil orang. Babi gendut, aku akan menggorengmu di wajan minyak. 100 kali air di otakmu tidak akan kering. Empatie, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa tuanmu. Sangat garang. Baiklah, tidak mengganggu kalian berdua lagi. Tunggu, tuanmu bilang. Ini terlalu membosankan dia. Ingin menambah 1 orang lagi. Aku akan pergi memanggil Wang Erye. Wang Zi, jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruh ayahmu adalah Wang Yutang. Kamu tidak takut padaku? Jika kamu ingin membunuhku waktu itu di istana, kamu tidak akan melepaskanku. Mengapa melakukan ini? Apa? Ini. Kamu jelas-jelas bisa melarikan diri. Mengapa masuk ke rumahnya? Dan mengapa menipu Wang Jie untuk datang? Karena mereka semua pantas mati. Berhenti. Menculik selir istana, berniat melakukan kejahatan. Apa hukumannya? Yuk, come on, mari. Anggota keluarga jenderal perbatasan yang memiliki kekuasaan militer mencoba membunuh selir istana. Apa hukumannya? Pemberontakan, hukuman mati 9 generasi. Tentang Wang Zhe, dosa di tangannya. Juga tidak sedikit awalnya aku tidak ingin melibatkannya. Siapa yang menyuruh ayahnya Wang Yutang untuk melindunginya, menutupi untuknya? Tapi seperti ini reputasimu akan rusak. Waktu itu aku ingin bertanya mengapa tidak membunuhku. Kamu sepertinya sangat peduli padaku. Tidak. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu salah orang, Tante Yun tidak akan membiarkanmu. Hei Tai. Tunggu sebentar. Xiao. Kamu tidak ingin mengakuiku. Xiao, aku kakakmu. Kamu salah orang. Sejak istri Kuo Gong yang sebelumnya meninggal, dia Nyonya Yun menjadi nyonya utama di kediaman Kuo Gong. Karena pengaruh Nyonya Yun semakin besar, semua orang di ibu kota hanya tahu dia adalah istri Kuo Gong, tapi tak ada yang pernah memanggilnya Tante Yun. Tapi kamu tadi, tanpa pikir panjang, memanggil Tante Yun. Tahukah kamu? Kamu adalah orang lama dari kediaman Kuo Gong. Bohong. Siapa yang menumpahkannya? Aku. Aku yang menumpahkannya, bukan salah kakak. Buat salah harus dipukul tangan. Adik bohong jahat, pantatnya dipukul. Aku suruh kamu bohong. Kakak. Kamu pergi mengalihkan perhatian mereka. Aku kira kamu sudah mati. Kamu pergi kemana saja? Mengapa kamu tidak mencariku? Saat itu orang-orang Tante Yun sedang menggeledah gunung. Hampir menemukan kami, aku terpaksa keluar. Mengalihkan perhatian mereka, tak kusangka baru saja aku keluar, Sekte Wushan langsung membawaku pergi. Sekte Wushan, saudara seperjuangan kakek. Kakek Zhuang. Setelah Sekte Wushan membereskan para pengawal Tante Yun, aku mencari kamu tapi tidak bisa menemukanmu. Aku dibawa ke lembah Tabit. Kakak. Paman Wang datang. Non kecil, kenapa sendirian? Menangis di sini. Paman Yun keempat tidak merawatmu dengan baik ya. Jangan takut, aku berbeda dengannya, aku akan sangat lembut. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku. Baiklah, jangan terburu nafsu di sini. Adalah kediaman Yun meskipun kamu mati.
Berita ini tidak akan tersebar kenapa. Sudah kehilangan kehormatan kenapa harus kehilangan nyawa juga. Asal kamu melayani aku dengan baik membuat aku nyaman. Aku pasti akan memujimu di depan Tuan Yun. Nanti meskipun keluarga Yun tidak menginginkanmu masih ada keluarga Wang. Bagaimana turunkan pisau itu? Asal kamu menuruti aku jamin. Kehidupan mewah yang tak terhingga. Kamu ini ngapain nggak bisa dengar kata-kata baik ya? Dia bilang kamu cuma anjing liar yang makan sisa-sisanya. Apa jaminanmu kata-katamu akan didengarnya? Apa? Tuan Yun bilang, sehari-hari kamu bersaudara dengannya. Tapi sebenarnya kamu cuma anjing yang membersihkan pantatnya. Bahkan istrimu dia sudah bosan dan tidak mau lagi dia berikan padamu. Aku tidak percaya kata-katamu apa yang kamu bilang tentang menuruti kamu dan mendapat kemewahan semuanya bohong di depan Tuan Yun. Kamu bahkan tidak layak mengangkat sepatunya. Dia sama sekali tidak akan mendengarkanmu. Babi gendut itu berani bilang begitu tentang aku. Kalau bukan karena keluarga Wang yang membersihkan pantatnya dia bisa. Masih berbuat semaunya sekarang. Istrinya dia bosan aku muntah. Dia tidak tahu selir-selir di rumahnya. Berlutut di sampingku memohon kebaikanku. Seperti apa rupanya? Oh ya dan ibu mudanya. Setiap malam sendirian di kamar. Bukan akhirnya aku yang menghangatkannya. Yun Jingdou sama, seperti ayahnya sang jenderal. Sama-sama, pengecut Wang Zhe. Kamu bilang apa Tuan Yun, aku tidak bilang apa-apa. Kamu bilang lagi siapa yang kamu sebut pengecut. Bukan aku yang bilang kamu tenang. Tenang dong Tuan Yun, jangan banyak bicara. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Yun. Yun Jingdou, kamu berani memukulku aku ini. Anak tunggal dari Menteri Kehakiman kamu berani memukulku. Percaya tidak aku akan membongkar semua rahasia keluarga Yun omong kosong. Ayahku adalah Jenderal Yun Hui. Keponakan perempuanku adalah selir kesayangan kaisar. Tanpa keluarga Yun, tidak akan ada dinasti Xia. Kamu siapa berani mengancamku? Kamu mati saja. Seperti pengecut aku bunuh kamu. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Siapa di sana? Keselamatan Nyonya sangat penting. Yang Mulia Yun Jingdou Wang Zhe berdua. Karena memperebutkan Nyonya Jieyu, terjadi perkelahian. Saat bawahan tiba kebetulan melihat Yun Jingdou menggunakan gunting. Menusuk dada Wang Zhe tewas seketika. Yun Jingdou itu terus-menerus berkata. Mengatakan apa? Tanpa keluarga Yun, tidak akan ada Daxia. Kurang ajar. Yang Mulia mohon tenang. Kaisar mohon tenang, Kaisar mohon tenang. Bawahan di tempat kejadian juga bertemu seorang pembunuh itu sangat cepat berhasil melarikan diri demi keselamatan Nyonya. Bawahan tidak mengejar namun di tempat kejadian menemukan selembar kertas. Untungnya Nyonya hanya mengalami sedikit ketakutan. Tidak sampai membuat keduanya berhasil. Kalau tidak bawahan sulit menghindari tanggung jawab. Sekarang juga sulit menghindari tanggung jawab. Aku memerintahkan kalian untuk melindungi Jieyu dengan baik, berani-beraninya terpisah dari Jieyu. Dan membiarkan Yun Jingdou si pengecut itu membawa pergi selirku di jalanan. Jika tersebar kabar di mana harga diri kerajaan, Bawahan Mengkoki Castlehan. turun masing-masing menerima 50 pukulan tongkat militer. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Sedangkan keluarga Yun kalian ini menantang kekuasaan kerajaan. Yang Mulia keluarga Yun tidak berani. Yang Mulia Paman menjadi korban kejahatan orang jahat. Mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas. Ya hamba menjadi korban kejahatan orang jahat. Dituduh secara tidak adil. Tidak adil, semua orang di jalanan melihat orangmu menculik si Jieyu, hamba pengawal rahasia. Melihat langsung engkau membunuh Wang Zhe. Apa yang bisa engkau sangkal? Yang Mulia biasanya Paman dekat dengan Wang Jie. Wang Zhe? Makan minum berjudi berbuat jahat semua Paman. Karena teman masa kecil menutupi untuknya. Sebelumnya meminjam pelayan pribadi Paman. Tidak apa-apa mencampuri 35 tel perak juga tidak apa-apa. Tidak menyangka kali ini begitu berani. Menggunakan orang Paman menculik si Jieyu. Paman mendengar hal ini langsung mengundang si Jieyu ke rumah. Ingin menempatkan dengan baik lalu mengembalikan ke istana. Tidak menyangka Wang Zhe begitu nekat. Berani datang ke keluarga Yun merebut orang jadi Paman. Baru berkelahi dengannya Yang Mulia. Paman dituduh secara tidak adil. Benar Baginda bijaksana.
Omong kosong Selir Jangan, menepus saya, anak saya sudah mati. Tidak bisa membela diri lalu menyiram semua air kotor ke atas kepala keluarga Wang selama bertahun-tahun. Kejahatan yang keluarga Wang tutupi untuk keluarga Yun. Apakah Selir tidak tahu? Tuan Wang jangan karena terlalu sedih. Lalu bicara sembarangan. Kakek saya meskipun jauh di perbatasan, tapi kediaman Duk masih ada. Jika Duki melihat saya diperlakukan dengan fitnah dan hinaan seperti ini, pasti tidak akan tinggal diam. Selir jangan mengancam hamba tua ini. Hamba tua ini anak tunggal sudah mati, tidak ada yang ditakutkan. Baginda. Anak sulung hamba tua ini sudah meninggal sejak kecil. Di rumah hanya tersisa Wang Se seorang. Hamba tua ini mencintai anak seperti nyawa hari ini, meskipun harus mengorbankan nyawa hamba tua ini dan reputasi selama bertahun-tahun. Juga akan menuntut keadilan untuk anak yang dicintai. Ini adalah semua kejahatan yang keluarga Yun suruh hamba tua ini tutupi untuk mereka surat menyurat dan bukti. Semuanya tercatat di sini, mohon Baginda memeriksa. Kalian keluarga Yun lihat sendiri perbuatan kalian. Yang Mulia. Bawa Selir Shuang kembali ke istana Yanxi tanpa perintah. Jangan keluar. Baginda, Baginda kasihanilah. Ayah saya jauh di perbatasan berperang, mohon melihat atas nama ayah saya. Kasihanilah hamba ini, Baginda, kasihanilah hamba ini. Jenderal Yun Hui belum sebesar itu Yun Jingdou. Menculik selir istana di jalanan dan sering di masyarakat. Membakar, membunuh, merampok, merampas wanita. Hukuman mati segera. Baginda kasihanilah Baginda. Baginda berbelas kasihanlah. Wang Yutang hamba ada. Meskipun Anda melaporkan keluarga Yun berjasa, tetapi Anda membantu keluarga Yun menutupi menyalahgunakan kekuasaan. Anak Anda meskipun sudah mati tapi tidak bersalah. Apakah Anda tahu bersalah? Hamba tahu bersalah. Wakil Menteri Mahkamah Agung sebagai pejabat tidak benar, tapi mengingat dia bertobat berjasa. Kasihanilah nyawamu, hukum Wang Yutang. Pengasingan 3.000 li keluarganya. Menjadi budak resmi dilaksanakan hari ini. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati. Bagaimana Wang Yutang si tua itu? Nekat sekali sampai membahayakan seluruh keluarga Yun. Kamu bilang apakah Kaisar akan marah pada saya? Isi si jalang itu. Pasti dia yang menjebak saya. Perintah lisan Kaisar, Selir menerima perintah. Perintah lisan Kaisar akhir-akhir ini banyak urusan. Selir Shuang sedang sakit. Tidak bisa sepenuhnya mengurus urusan harem. Karena itu si Jieyu dinaikkan menjadi Selir Gelar Liang. Dan diberi wewenang penuh untuk mengurus urusan harem, demikianlah perintahnya. Yang Mulia Selir, hamba masih harus pergi ke Istana Yongen untuk menyampaikan perintah. Hamba pamit dulu. Jalang. Kaisar marah pada saya. Cepat beritahu ibu. Minta kakek segera kembali ke ibu kota. Yang Mulia Selirli sudah dikeluarkan dari Istana Dingin. Dia sedang menunggu di luar aula. Bilang mau berterima kasih pada Yang Mulia. Selama ini dia menderita di Istana Dingin. Suruh dia beristirahat dengan baik di Istana Zhongcui. Saya pasti akan mengunjunginya. Selirli bilang ada hal yang ingin dilaporkan pada Yang Mulia. Kamu baru saja keluar dari Istana Dingin, kenapa tidak beristirahat saja? Kalau bukan karena Yang Mulia menyelamatkan nyawa hamba-hamba mungkin sudah lama mati mengenaskan di Istana Dingin. Kita hanya bekerja sama saja. Selir Shuang mengganggumu itu juga karena saya. Saya menyelamatkanmu itu sudah seharusnya kamu tidak perlu berterima kasih. Bukan begitu Yang Mulia, keluarga hamba hanya seorang pejabat kecil kelas 5. Sama sekali tidak mungkin mendapat kasih sayang. Saya pernah hamil. Karena saya memberi obat pada Kaisar baru bisa hamil. Awalnya ingin menjadi mulia karena anak. Tapi malah Kaisar semakin membenci saya. Selir Shuang ini selalu menyiksa saya. Kaisar tidak pernah menanyakan. Kalau bukan karena Yang Mulia menyelamatkan nyawa hamba-hamba sekarang, mungkin sudah lama meninggal dunia. Kamu berani memberi obat pada Kaisar padahal kalau melayani ada kesempatan hamil anak Kaisar, kenapa kamu melakukan itu? Membuat Kaisar benci. Selir Shuang menargetkanmu, belum lagi kamu sendiri keguguran dan melukai tubuhmu. Bukan begitu Yang Mulia, Kaisar tidak pernah membiarkan saya melayani sebenarnya. Tidak pernah membiarkan siapapun melayani jadi selir-selir di harem ini. Sama sekali tidak punya kesempatan hamil anak Kaisar. Apa katamu? Yang Mulia tidak tahu. Sejak Kaisar naik tahta, setiap kali memanggil seseorang untuk melayani selalu memberikan semangkuk obat. Selir tidur selama 2 jam. Kemudian dibawa keluar oleh Kasim dalam keadaan utuh. Lalu bagaimana dia dengan saya? Ini adalah rahasia istana yang sangat dijaga.
Semua selir tahu tapi tidak membicarakannya. Tidak ada yang menyebutkannya. Sampai suatu hari, saya meminum obat penawar lebih awal dan tidak tertidur. Saya memberikan obat cinta kepada Kaisar. Barulah saya hamil, saya pikir. Meskipun Kaisar sangat membenci saya, dia akan melihat anak ini, memberi saya posisi terhormat dan sejak itu saya di istana, juga bisa memiliki tempat berdiri. Saya tidak pernah berpikir, dia begitu membenci saya. Membuat selir Shuang menyiksa saya dengan berbagai cara, menyebabkan saya keguguran. Semuanya sudah berlalu. Jangan terlalu sedih. Bangunlah. Yang mulia di masa depan, harus berhati-hati dengan selir Shuang dan Kaisar. Memiliki hubungan sejak muda, apapun yang dilakukan selir Shuang Kaisar selalu menutup satu mata. Jika selir Shuang dan Kaisar benar-benar memiliki hubungan yang dalam, mengapa dia sama seperti selir lainnya sampai sekarang belum hamil? Saya juga tidak terlalu jelas. Saya hanya tahu dia karena sebuah giok. Saat masuk istana langsung menjadi selir. Giok. Ya, sebuah giok. Saya juga tidak sengaja mengetahui di istana selir Shuang. Giok itu. Apakah itu giok darah dengan ukiran naga 4 cakar? Bagaimana yang mulia tahu? Selir Shuang menganggap giok ini sebagai harta karun. Tidak pernah menunjukkan kepada orang lain. Dikunci di dalam kotak harta saya juga. Ada sekali memberi salam kepadanya, tidak sengaja melihatnya. Berikan barang di tanganmu kepada saya. Begitu rupanya. Yang mulia Wang 11 tidak mau keluar istana. Jadi hamba mengikuti perintah yang mulia. Mengambilnya dari kantor dalam istana. Kasim yang menghina Wang 11 itu hari itu. Sudah semuanya beres. Baik. Saya merasa tenang dengan kalian di sini. Yang mulia, tubuh Anda masih terasa lelah. Bagaimana jika kita memanggil tabib Emyuhan untuk memeriksa Anda? Tidak perlu. Besok saja. Hari ini saya sudah lama menemani selir Li. Pinggang saya sakit sekali, benar-benar tidak ingin bertemu siapapun. Baik. Siapa? Xiao, Ini saya. kenapa kamu datang? Jenderal Yunhui membawa pasukan besar kembali ke ibu kota tanpa panggilan. Sudah diketahui oleh pengawal rahasia Kaisar. Keluarga Yun benar-benar hancur. Sedangkan Adipati Yi mungkin juga. Dia terlalu percaya pada orang jahat menyebabkan ibu meninggal dengan tragis. Saya sudah memutuskan hubungan dengannya sejak lama. Tapi jika kamu masih punya perasaan padanya, saya bersedia memberinya kesempatan. Tidak sejak dia membunuh ibu dengan tangannya sendiri. Dia bukan ayah saya lagi. Kali ini saya datang. Juga ingin mendengar pendapat kakak. Karena kita sepakat maka. Semuanya lanjutkan. Lanjutkan. Kembali ke ibu kota tanpa panggilan dan membawa pasukan besar. Apakah dia ingin memberontak? Kaisar, jangan marah. Jenderal Yunhui ini sudah lama berkuasa di perbatasan, mungkin timbul keinginan. Untuk menggantikan Kilyarga Karajan itu bukan tidak mungkin. Kalau dia tinggal tenang di perbatasan mungkin tidak apa-apa. Tapi dia malah menggunakan nama pemerintah membuka pasar gelap. Mengumpulkan kekayaan rakyat 5 kota di perbatasan. Rakyatnya sangat menderita. Surat pengaduan dari rakyat. Sudah sampai di hadapan saya, bagaimana saya bisa membiarkannya? Bukankah dia ingin memaksa istana? Kamu bawa 10.000 pasukan terbaik. Bersembunyi di pinggiran ibu kota kalau dia muncul. Segera minta dia menyerahkan kekuasaan militer, kalau tidak mau langsung bunuh di tempat. Baik Kaisar. Saya masih ada satu hal. Katakan. Saya ingin menuduh Adipati Yi. Adipati Yi sangat merendahkan diri pada utusan dari timur. Membuka taman kerajaan secara pribadi, membiarkan utusan timur berburu, dan merekrut sendiri seorang gadis cantik untuk menyambut utusan dari Dongguo. Urusan asmara yang sudah diketahui oleh rakyat jelata. Selain itu, sekte Wushan baru-baru ini menangkap utusan Dongguo dan menemukan laporan rahasia yang tidak hanya berisi peta taman kerajaan tetapi juga Apalagi? alamat semua ban milik Xia di Dongguo. Tidak masuk akal Yi Gong ini. Berani melakukan pengkhianatan. Yang mulia, menurut yang hamba ketahui, utusan Dongguo ini menggunakan semua ban Xia di Dongguo sebagai transaksi, membuat Yi Gong membiarkan utusan Dongguo melakukan penyelidikan rahasia di ibu kota. Sekte Wushan yang menyerahkan bukti satu persatu. Sekte Wushan sangat memperhatikan gerakan istana. Sekte Wushan adalah sekte terbesar di kalangan rakyat, memiliki jaringan yang luas. Awalnya tidak terlibat dalam urusan pemerintahan, tetapi sejak pemimpin baru Hu Jie menjabat, dia langsung menyatakan bahwa hal-hal yang membahayakan keamanan Xia adalah tanggung jawab semua rakyat Xia. Keluarga Yun berniat memberontak, dihukum mati 9 generasi. Yi Gong dicabut gelarnya.
Seluruh keluarganya diasingkan ke daerah terpencil. Yi Gong bunuh diri di rumahnya karena takut akan hukuman. Yang mulia, Palai Siongen mengirim pesan bahwa selir liang, janin dalam kandungannya, hampir tidak bisa diselamatkan. Apa yang kau katakan? Selir liang hamil, mengapa rumah sakit kerajaan tidak melaporkan? Hari ini, selir liang merasa tidak enak, badan dokter kerajaan baru memeriksa, dan mengetahui hal itu. Sehier. Bagaimana keadaan selir liang? Yang mulia, untungnya selir selalu sehat, racun sudah dibersihkan, dan tidak ada masalah lagi. Jika tidak, racun itu akan masuk ke organ dalam. Tidak hanya janin yang tidak bisa diselamatkan, bahkan ibu juga bisa meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana selir bisa keracunan? Belakangan ini selir merasa lelah setiap hari, perlu minum obat penambah energi sudah beberapa hari. Tidak ada masalah, tetapi hari ini dapur kecil menemukan seorang Kasim yang tidak dikenal, yang meracuni obat. Ketika hamba menyadarinya, selir, nyonya sudah meminum obatnya. Di mana Kasimnya? Kasim Wang sudah menangkap orang ini. Sedang berlutut di luar pintu. Bawa dia ke hadapanku. Angkat kepalamu. Cai Ji, Apakah Shuang Guifei yang menyuruhmu meracuni? tidak ada hubungannya dengan nyonya. Ini karena hamba sendiri tidak suka dengan Liang Fei. Seret dia ke bawah dan bunuh. Kaisar, kasihanilah hamba Kaisar. Nyonya, Anda sudah hamil. Anda tahu obat ini beracun, mengapa masih mengambil risiko? Kalau Yishuang ingin mati, mengapa aku tidak memenuhinya? Nyonya, Beitao, ini yang terakhir kalinya. Aku tidak bisa mundur. Nyonya, Shuang Guifei suruh dia datang. Hamba segera pergi. Kakekmu di luar memegang kekuasaan militer, tidak mematuhi perintah kaisar. Ayahmu Yi Guogong berkhianat dan bergabung dengan musuh. Kamu berhati ular. Berkali-kali menyakiti banyak selir. Sekarang bahkan ingin membahayakan keturunan kaisar. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik, mengapa keluargamu semua berhati serigala? berhati serigala. Jun Fei di istana menyebarkan rumor bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah Li Jiu korupsi dan lalai dalam tugas. Li Guiren meracuni kaisar. Aku mengurus mereka, bukankah itu sesuai dengan keinginan kaisar? Kakekku di luar telah berperang selama bertahun-tahun membela Dacia. Ayahku saat kaisar berebut kekuasaan mengerahkan segala upaya. Sekarang negara aman, pemerintahan stabil. Kaisar mengatakan kami berhati serigala. Siapa sebenarnya yang berhati serigala? Yishuang tidak bisa membedakan benar dan salah, membalikan fakta. Aku sebenarnya ingin mengingat kamu telah menemani selama bertahun-tahun, membiarkanmu dengan status Jieyu, hidup dengan tenang di istana seumur hidupmu. Tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Karena kamu punya banyak keluhan padaku. Maka aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Keluarga ibuku dihukum 9 generasi. Apakah kaisar masih mengharapkan hamba untuk berterima kasih atas kemurahan hati kaisar? Perintah kaisar mempertimbangkan bahwa selir Shuang telah menemani selama bertahun-tahun dicabut. Gelar Nyonya Yun sebagai istri kedua diberikan kepada Nyonya Yun untuk bunuh diri. Putri saya adalah selir, siapa yang berani membunuh saya? Keputusan kaisar sudah final, posisi selir tidak lagi aman. Nyonya Yun, cepatlah akhiri hidupmu sendiri. Saya harus kembali ke istana untuk melapor. Tidak mungkin. Keluargamu merendahkan Kasim. Akhirnya mati di tangan Kasim. Bakar kediaman Duk. Parent Kaisar tidak ada yang boleh hijab. Isi keluarga Yi adalah keluarga ibumu. Ayahku juga ayah kandungmu. Sekarang ayah kandungmu terbunuh. Apakah kamu masih akan berbaring di bawah pembunuh ayahmu menerima kasihnya? Yishi kamu wanita, hahat kamu, akan mati. Saya mengambil giokmu menanggung dosamu. Semua penderitaan ini seharusnya menjadi milikmu, Yishi. Hari ini saya seperti ini semua karena kamu. Kamu.
Hamba bersalah karena menipu Kaisar. Bersalah dan tidak bisa dimaafkan. Mohon Kaisar. Saya telah mencari kamu lama. Kediaman Jenderal Penjaga Negara. Seluruh keluarga mati karena ketidakadilan. Terima kasih Kaisar telah membalaskan dendam para prajurit. Duki, Dia pantas mati. Kaisar hamba saat itu masuk istana. Meskipun ada keharusan, tapi akhirnya bersalah karena menipu Kaisar. Hari-hari ini, bergaul dengan Kaisar sangat menyenangkan, meskipun hamba tulus. Tapi niat awalnya tidak murni. Setelah hamba melahirkan keturunan Kaisar, hamba mohon untuk meninggalkan istana, untuk menjaga makam Kaisar sebelumnya. sejak muda kamu tidak terlalu pintar. Bagaimana sampai sekarang otakmu masih tidak cerdas? Sekarang kamu hamil dengan keturunan Kaisar. Posisi permaisuri pasti milikmu. Saya tidak mengizinkan kamu pergi di sisi saya, apapun yang terjadi.